Freedom does not come from the state, but rights that must be fought for every day in each person right the most enjoyed ever. Kebebasan itu bukan hadir dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari dan setiap orang dengan cara sendiri dan usaha bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekanku dari tim oposisi. Saya, Yogi Syaputra Alidrus, selaku opening government, yang dimana akan mengupas mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni sebagai orang tua kelas menengah, Dewan ini akan mendukung pilihan anak mereka untuk tidak memprioritaskan pendidikan formal demi mengejar keterampilan atau karir kreatif digital, yakni pembuatan konten, desain audiovisual, dan sebagainya. Dan untuk pertama kalinya, saya sangat setuju mengenai hal tersebut. Kita ketahui bersama bahwa status quo saat ini, pola pengasuhan orang tua terhadap anak diketahui memiliki konsep dan cara yang berbeda-beda dari setiap orang tua. Peranan orang tua adalah peranan yang cukup signifikan terhadap anaknya, khususnya di orang tua di kelas menengah. Kelas menengah di sini bermaknakan atau disebut dengan middle class adalah sekelompok masyarakat yang mampu mencukupi dirinya sendiri. Mereka tidak masuk ke dalam kelompok orang kaya atau kelompok orang miskin. Mereka berada di tengah, terkadang mereka juga mampu membeli keinginan yang di luar kebutuhan utama seperti liburan ataupun memiliki mobil. Dari penjelasan tersebut Dewan Juri yang terhormat, saya setuju jika orang tua mendukung anaknya demi mengejar keterampilan dibandingkan memprioritaskan pendidikan formal. Sebelum melangkah lebih jauh ke konstruksi bangunan argumentasi saya akan mengemukakan beberapa diksi yang paling penting dalam mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni apa itu pendidikan formal dan apa itu pendidikan keterampilan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan keterampilan atau life skill adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan mengenai beragam kecakapan dalam segala hal. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat, argumen yang akan saya paparkan mengenai tentang efektivitas dan dampak aktual kenapa orang tua harus memprioritaskan anaknya dalam dunia keterampilan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, anak harus diikuti kemauannya. Karena setiap orang atau anak memiliki hobi atau kegiatannya yang ia sukai itu berbeda-beda. Saya contohkan Dewan Juri, di dunia kita harus layak dipraktekkan. Anak memiliki keterbatasan dalam mencapai segalanya. Jika si anak tidak berminat untuk menyukai menjadi dokter, polisi, dan sebagainya, bukankah itu adalah pilihannya? Salah satu tanggung jawab orang tua adalah mendukung anaknya perihal apa yang anaknya gemari. Apalagi pendidikan keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungannya menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam arti yang sempit, keterampilan ini ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang menciptakan sesuatu melalui prakarya itu sendiri. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat, pendidikan keterampilan adalah pendidikan prakarya yang dimana banyak anak-anak lebih menyukai sesuatu seperti prakarya dan lebih tertarik pada bidang-bidang seni yang membutuhkan keterampilan. Apalagi pada masa sekarang, dunia ini semakin canggih dan menjadi salah satu pembuatan konten, desain atau video visual merupakan pekerjaan yang dibayar cukup mahal. Dampak penghambat jika orang tua terus memaksakan anaknya untuk mendidik ia terjun kepada pendidikan formal pastinya berdampak pada psikis anak tersebut. Sebab anak yang notabene yang pintar dalam membuat konten dapat terbatasi oleh didikan orang tuanya hanya gara-gara pendidikan formal. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa faktor Dewan Juri kenapa saya sepakat dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, anak semakin mandiri. Dalam arti, ia bisa bekerja keras dan ia bisa berpenghasilan sendiri. Tidak sama seperti pendidikan formal yang mana dapat memakai uang orang tua dan pastinya sangat boros. Karakteristik dari dunia keterampilan menjadi anak yang suka bergaul dan suka berkomunikasi dengan rekan-rekannya di dunia online terutamanya. Dewan Juri, di dunia tim oposisi pastinya mereka mengatakan bahwa pendidikan formal penting dan layak dipraktekkan dan juga peran orang tua sangatlah penting dalam pendidikan tersebut. Tapi Dewan Juri yang terhormat, jika kita tetap memaksakan anak untuk terjun ke pendidikan formal, jatuhnya malah ia malas belajar, bosan dan sebagainya, dan pastinya nantinya akan putus sekolah. Rekan-rekanku perlu memahami, di zaman sekarang kami mengamini bahwa pendidikan formal merupakan sebuah hal yang penting juga. Tapi presentasi anak yang putus sekolah dikutip oleh Kemendikbudristek menunjukkan ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada tahun 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar atau SD merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang.
Jumlah anak putus sekolah di tingkat SD menurun 13,2% dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2020. Ada 44.506 orang anak yang putus sekolah di tingkat SD. Ada juga sebab lain seperti setelah anak lulus sekolah yakni SMA dalam kutip pendidikan formal, ia tidak mendapat pekerjaan apa-apa dan ia pun nganggur di mana-mana. Tapi jika kalau orang tua mendukung anaknya bahwa pendidikan keterampilan, pastinya sangatlah teredukasi, baik ditinjau dari segi berkomunikasi dan sebagainya. Rekan-rekanku perlu diketahui juga, arah perdebatan kita pada ini dapat dilimitasikan bahwa pendidikan keterampilan lebih baik daripada pendidikan formal dalam konteks pekerjaan dan juga konteks hobi masing-masing anak. Sehingga solusi yang saya kemukakan dalam mosi perdebatan kita pada hari ini mengandung dua kriteria atau dua konsep yang akan saya paparkan demi mewujudkan prinsip regulation debit remedium, yakni sebuah kebijakan dapat memberikan solusi atau obat. Yang pertama, tetap memperlakukan keterampilan atau karir kreatif digital, yakni pembuatan konten, desain audiovisual dan lain sebagainya. Apalagi Dewan Juri yang terhormat, di zaman sekarang hal-hal seperti itulah merupakan dampak yang sangat mendorong terhadap anak, apalagi konten-konten sekarang sudah bisa berpenghasilan sendiri, sehingga anak-anak pun sudah kecil dapat berpenghasilan sendiri dan pun mengasihi orang tua itu sendiri. Kemudian yang kedua, tetap mengikuti dan mengajari kebutuhan anak dan mengetahui hobi anak tersebut dengan memakai metode. Ada 3 metode yang sangat penting atau sangat responsif dipakai dalam dunia pendidikan keterampilan tanpa memandang bahwa orang tua harus memakai pendidikan formal kepada anaknya, yang dimana jatuhnya anak tersebut nantinya malas, bosan dan lain sebagainya. Yang pertama ada pendekatan emosional, kemudian yang kedua adalah pendekatan emosi, kemudian yang ketiga adalah pendekatan sosial kapital. Ketiga pendekatan ini merupakan solusi yang sangat penting guna mewujudkan anak dalam dunia pendidikan keterampilan. Untuk itulah Dewan Juri yang hormat, saya sangat setuju dalam musim perdebatan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta rekanku dari tim Opening Government yang sungguh saya banggakan. Di sini saya akan merespon terlebih dahulu terkait dengan poin-poin yang telah disampaikan oleh rekanku dari tim Opening Government. Yang pertama, bahwa Opening Government menyatakan bahwa pilihan anak orang tua kelas menengah untuk tidak memprioritaskan pendidikan formal demi mengejar keterampilan atau karir kreatif digital merupakan sebuah hal yang kontraproduktif. Mengapa demikian? Sebab perlu diketahui bersama bahwa status quo yang ada, tidak semua anak di kalangan ekonomi kelas menengah itu memiliki minat dan bakat dalam ranah keterampilan dan juga memiliki cita-cita menjadi seorang karir kreatif digital. Sehingga hal tersebut akan sangat memaksakan keinginan seorang anak untuk menjadi apa yang dia inginkan. Pasalnya, jika kita berbicara mengenai digital untuk dikembangkan oleh anak sebagai suatu pilihan karirnya, perlu diketahui bahwasanya pengaruh digitalisasi terhadap aktivitas anak merupakan sebuah hal yang riskan. Mengapa begitu? Karena potensi anak dalam penyalahgunaan teknologi digital ke arah negatif sangatlah potensial, Dewan Juri terhormat. Poin yang kedua, jika kita mendukung terkait dengan pilihan anak untuk mengajar keterampilan atau karir kreatif digital, maka hal yang paling fundamental diajarkan kepada anak adalah peningkatan literasi untuk pemahaman soft skill-nya. Mengapa demikian? Pasalnya status quo yang ada saat ini bahwa menurut data yang dilansir dari statistik UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan, yaitu hanya 0,001% saja. Itu berarti dari 1000 orang di Indonesia hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Untuk itulah pentingnya budaya literasi bagi anak merupakan hal yang sangat vital dan tersebut sangat intens jika diprioritaskan untuk mengenyam pendidikan formal. Sebab sebagai orang tua yang baik dan memikirkan masa depan anaknya yang lebih baik, maka pilihan tidak memprioritaskan pendidikan formal dan lebih mengajar kepada keterampilan atau karir kreatif digital merupakan suatu hal yang keliru, Dewan Juri terhormat. Harusnya setiap orang tua harus untuk memprioritaskan anaknya untuk mengenyam pendidikan formal terlebih dahulu sebagai fondasi awal untuk mengembangkan soft skill secara utuh demi menjamin keintelektualitas anak nantinya lebih baik, sehingga anak dapat leluasa memiliki minat dan bakat serta karir mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan tanpa ada paksaan, Dewan Juri terhormat. Masuk kepada poin yang selanjutnya ialah konstruksi argumentasi dari saya akan penolakan saya hadirnya mosi perdebatan ini, yakni urgensitas pendidikan formal sebagai prioritas utama bagi keluarga, bagi anak untuk keluarga ekonomi kelas menengah. Dewan Juri terhormat, pada hakikatnya setiap anak memerlukan pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga secara nyata memerlukan suatu lembaga yang mampu meningkatkan pendidikan anak. Senada dengan hal tersebut,
menurut Steinrock dalam bukunya Remaja edisi ke-11 jilid 2 menyatakan bahwa orang tua berperan penting terhadap keberhasilan pendidikan anak di sekolah. Ini membuktikan bahwa sangatlah dibutuhkan dalam hal meningkatkan keberhasilan pendidikan formal anak. Untuk itulah sangatlah diperlukan peran yang harus dilakukan oleh orang tua kelas menengah kepada anak untuk memberikan peran dalam hal memprioritaskan pendidikan formal anak. Yang pertama, peran orang tua sebagai fasilitator dalam pendidikan formal anak. Menurut Steinberg dan Susan dalam artikelnya peran orang tua dan motivasi belajar, yang menyatakan bahwa peran orang tua sebagai fasilitator yaitu orang tua yang bertanggung jawab menyediakan diri terlibat dalam membantu belajar anak di rumah, menyediakan sarana alat belajar seperti tempat belajar, buku-buku pelajaran, juga alat tulis. Yang kedua, peran orang tua sebagai motivator dalam pendidikan formal anak. Menurut Steinbeck dan Susan dalam artikel yang sama menyatakan bahwa peran orang tua sebagai motivator ialah orang tua yang mampu memberikan motivasi kepada anak dalam mengerjakan tugas rumah, mengendalikan stres yang berkaitan dengan sekolah, mendorong anak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah, dan memberikan penghargaan maupun kata-kata pujian terhadap prestasi belajar anak di sekolah. Yang ketiga, peran orang tua sebagai pembimbing dan pendidikan formal anak. Menurut Steinbeck dan Susan dalam artikel yang sama bahwa peran orang tua sebagai pembimbing ialah orang tua yang mampu memberikan pertolongan kepada anak dengan siap membantu belajar melalui pemberian penjelasan pada bagian yang sulit dimengerti oleh anak, membantu anak mengatur waktu belajar, mengatasi masalah belajar, dan tingkah laku anak yang kurang baik. Kemudian poin yang terakhir dari saya yaitu berkaitan dengan gagasan. Demi menyelesaikan problematika anak akan pilihan antara pendidikan formal dengan keterampilan atau karir kreatif digital, maka saya menawarkan proposal gagasan berupa pola asuh yang harus dilakukan oleh orang tua, yakni pola asuh untuk membentukkan kepribadian anak yang baik adalah pola asuh orang tua yang memprioritaskan kepentingan anak. Akan tetapi orang tua juga mengendalikan anak yang terdiri atas 4 aspek gaya penting pengasuhan anak atau parenting style. Yang utama adalah yang pertama, authoritarian parents, yang mana pada gaya pengasuhan ini orang tua bersifat demokrasi atau berwibawa tetapi hangat dan tegas. Orang tua mendorong anak untuk melakukan segala sesuatu sendiri, mandiri, tetapi memberikan batasan dan kontrol pada tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut. Yang kedua, authoritative parents, yang mana pada gaya pengasuhan ini orang tua bersifat authoritarian yang memberikan sedikit kehangatan dan cenderung sangat mengendalikan. Orang tua sebagai pendisiplin yang ketat, cara memberikan pengasuhan dengan cara hukuman, bersikeras bahwa anak harus menurut dan mengikuti petunjuk yang diperintahkan oleh orang tua tersebut. Yang ketiga, permissive parents. Pada pengasuhan ini orang tua bersifat permisif, artinya orang tua sangat hangat dan cenderung lebih sabar, pasif, tidak pernah mengatakan atau tidak pernah merasa kecewa kepada tindakan yang dilakukan oleh anak, serta menunjukkan rasa kasih sayang dengan menyerah pada permintaan anak. Yang keempat yaitu involved parents, yang mana pada pengasuhan ini orang tua tidak terlibat atau tidak hangat dan tidak menimpakan tuntutan pada anak. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat serta rekanku dari tim Opening Government sebagai tim opening opposition, sekali lagi saya menyatakan bahwasanya hadirnya mosi perdebatan kali ini sejatinya telah mengesampingkan bagaimana prioritas penting terkait dengan adanya pendidikan formal. Mengapa demikian? Karena seperti apa yang telah saya sampaikan mulai dari poin respon bidasar atas disampaikan oleh Opening Government, kemudian argumentasi serta gagasan yang telah saya sampaikan bahwasanya pendidikan formal merupakan suatu fondasi awal yang perlu ditanamkan oleh seorang anak ketika mau mencapai terkait dengan keterampilan maupun karir kreatif. Bagaimana mau mencapai keterampilan? Bagaimana mau mencapai karir kreatif digital kalau kita tidak mampu memiliki pemahaman dalam hal pendidikan formal yang berkaitan dengan literasi, pemahaman soft skill maupun pemahaman hard skill nantinya. Untuk itulah, janganlah kita terlalu membahas jauh berbicara mengenai keterampilan juga karir kreatif digital kalau kita belum mampu untuk mengenyam pendidikan formal lebih baik nantinya, karena itu akan menjadi suatu hal yang penting untuk masa depan anak nantinya, sebagaimana apa yang diinginkan oleh negara kita yang termuat dalam alinea keempat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itulah itu dapat saya sampaikan. Saya bangga sebagai tim Opening Opposition. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.